Jadi ada beberapa hal yang ingin saya update dulu ya, menurut saya, dan nanti kita akan diskusikan. Kalau saya lihat ini, ternyata Pradi Bersatu kembali menyuarakan agar segera dinaikkan ke penyidikan. Ada orang yang getol sekali untuk memenjarakan orang ya, dan bernama advokat lagi. Oke ya. Lalu kita tahu juga perkembangan terakhir ada pernyataan dari Bitor Suryadi, ijazah dibuat di Pasar Pramuka atau Jalan Pramuka pada tahun 2012 saat mendaftar ke Pilkada DKI oleh tim Solo. Dia sebut David, Anggit, dan kemudian juga Widodo. Nah, Widodo ini pelakunya. Kemudian ada juga Rismon yang menemui Kas Mujo. Dan kita juga harus tahu bagaimana perkembangan di Solo dan di Sleman. Di Sleman mediasi gagal, akan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Di Solo kalau tidak salah hari ini harusnya pembacaan dari pihak tergugat ya, pembelaan dari pihak tergugat. Kemudian hal-hal lainnya ya tentu diam. Salah satunya yang mengatakan bahwa akan makin banyak tersangka. Dan kita tahu bahwa Polda Metro terus bergerak, konon katanya begitu, ke Solo dan ke Yogyakarta, entah mau mencari informasi apa. Tetapi kalau kita bicara Polda Metro Jaya kan yang ingin dibuktikan adalah adanya setidaknya pencemaran nama baik dan atau fitnah atau pasal lain yang ingin dikenakan kepada terlapor. Begitu bro ya yang ingin saya update, dan saya kira Anda juga paham. Nah, saya ingin memulai dari apa tanggapan Anda ketika seorang Bitor Suryadi, kita tahu Bitor itu adalah seorang kader dari PDIP walaupun selama ini selalu beda suaranya, tapi ketika PDIP dalam posisi sekarang saya kira tidak jauh beda banget gitu ya. Kalau PDIP di kekuasaan beda banget, tapi ketika PDIP di luar kekuasaan barangkali tipis bedanya sudah mulai, mengatakan bahwa ijazah itu dicetak di Jalan Pramuka oleh tim Solo, namanya Widodo. Kemudian dia mendapatkan cerita itu dari kader PDIP Jakarta, namanya siapa itu saya lupa tadi, Andi apa gitu ya intinya. Dan kemudian ya dia ceritakan itu, dia lihat katanya Andi Wijayanto juga tahu, tetapi tahunya Andi Wijayanto pernah lihat dokumennya, tetapi Andi sendiri mengatakan dia tentu dia tidak pernah berpikir bahwa dokumen itu bakal palsu, karena ini orang kan sudah 2 kali ikut pilkada, kemudian juga di Jakarta dan lain sebagainya. Silakan Anda explore ya soal ini. Boleh juga dieksploitasi, silakan. Oke, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim pada pemirsa semuanya. Yang pertama, kami perlu tegaskan sikap resmi kami terhadap apa yang dirilis oleh Barreskrim Mabes Polri, juga tuntutan sejumlah pihak termasuk dari Pradi Bersatu, Bung Ade Darmawan kan yang berulang kali meminta agar proses penyelidikan terkait dugaan tindak pidana fitnah dan pencemaran di Polda Metro Jaya yang dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo di 30 April 2025 lalu agar ditingkatkan menjadi penyidikan. Nah, kami dalam konferensi pers yang lalu sudah menegaskan beberapa hal. Yang pertama, status ijazah ini sekarang status quo-nya sedang disengketakan. Jadi tidak bisa mendeskripsikan atau memberikan atribut ijazah ini sebagai asli atau sebaliknya sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Karena itu, apa yang dilakukan oleh Barreskrim Mabes Polri yang telah merilis hasil puslapor Barreskrim Mabes Polri yang menyatakan bahwa dokumen ijazah Saudara Joko Widodo sebagai identik itu tidak bisa dijadikan acuan bahwa dokumen tersebut asli. Kenapa? Karena proses di Barreskrim itu hanya sekian persen saja dari keseluruhan proses penegakan hukum menggunakan pendekatan hukum pidana yang ujungnya adalah putusan pengadilan. Karena itu kami tegaskan sebelum ada putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini kasasi di tingkat lembaga Mahkamah Agung, maka produk tersebut atau ijazah saudara Joko Widodo status quo bermasalah secara hukum, sedang disengketakan gitu. Karena itu tidak mungkin meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan di Polda Metro Jaya atas aduan saudara Joko Widodo sebelum dibuktikan dahulu apakah ijazah tersebut memang sah atau tidak sah. Kenapa demikian? Karena tuduhan yang diadukan saudara Joko Widodo bahwa ada tindak pidana pencemaran dan juga fitnah terhadap hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa ijazah saudara Joko Widodo palsu itu baru bisa ditingkatkan ke penyidikan kalau dibuktikan bahwa ijazah itu memang asli. Karena itu hari ini harusnya penyidik ya berkonsolidasi baik yang di Polda juga di Bareskrim fokus untuk terlebih dahulu membuktikan bahwa ijazah itu asli atau tidaknya sampai pada proses putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Karena itulah pada 26 Mei yang lalu TPUA telah mengajukan surat permintaan kepada atasan penyidik, yakni Biro Pengawas Penyidik Bareskrim Mabes Polri untuk melakukan apa yang kami sebut sebagai gelar perkara khusus. Gelar perkara khusus ini kami ajukan berdasarkan ketentuan pasal 31 dan 33 Perkapolri nomor 6 tahun 2019. Dan sampai hari ini memang kami baru mendapatkan respon dari Biro Wasidik di 4 Juni 2025 yang lalu, yang pada pokoknya pada poin kedua Biro Wasidik Mabes Polri menyatakan telah menerima surat permohonan gelar perkara dari TPUA dan selanjutnya Biro Wasidik Mabes Polri berjanji akan menindaklanjuti permohonan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ketika ada pernyataan dari politisi PDIP Beter Suryadi, ini kan sebenarnya makin menguatkan bahwa proses penyelidikan dugaan pemalsuan dokumen menggunakan keterangan palsu untuk dalam akta otentik, juga menggunakan dokumen palsu, itu kan belum tuntas. Karena sebelumnya di 9 Desember 2024 yang lalu TPUA melalui Egy Sujana telah melaporkan dugaan pemalsuan dokumen terkait ijazah saudara Joko Widodo. Kenapa demikian? Karena memang ada dua hal ya. Yang pertama setelah proses dan prosedur, yang kedua substansi. Proses dan prosedur di Bareskrim itu sebenarnya offside. Kenapa? Karena tindakannya adalah penyelidikan, ya kan? Itu statusnya penyelidikan, tapi tindakan yang diambil sudah sampai menguji barang bukti. Sementara pengumpulan barang bukti itu kan baru bisa dilakukan di proses penyidikan, gitu loh. Penyelidikan belum bisa menyita barang bukti dan kemudian melakukan tes laboratorium forensik gitu. Nah, lagi pula penyidik itu tidak punya kewenangan untuk menghentikan penyelidikan. Yang ada sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kewenangan penyidik itu adalah menghentikan penyidikan. Nah, kalau statusnya penghentian penyidikan, bagi pelapor itu dimungkinkan atau terbuka ruang untuk melakukan koreksi melalui apa yang disebut dengan permohonan pra-peradilan. Tapi karena produknya itu penghentian penyelidikan, kan nggak bisa apa-apa. Nah, karena itulah jalan keluarnya adalah permintaan untuk melakukan gelar perkara khusus. Nah, substansi gelar perkara khusus agar penyelidikan ini dibuka kembali menjadi makin relevan setelah ada temuan dari Beter Suryadi ya, ada Anggit, David dan juga Widodo, terutama Widodo ya, yang membuat dokumen palsu itu di Pasar Palugada. Saya menyebutnya itu Pasar Palugada, Bang Rafli. Itu karena perlu gua ada apapun dokumen itu bisa diproduksi, sayangnya sudah kebakaran itu Pasar Pramuka itu. Nah, karena itu penyelidikan ini sebelumnya kan diklaim sudah komprehensif. Saya katakan tidak komprehensif, tidak tuntas. Dan saat saya diskusi dengan Firmanto Laksana, kuasa hukum Jokowi, yang mengklaim sudah komprehensif, sudah transparan, sudah akuntabel, saya justru mempertanyakan komprehensifnya di mana. Jangankan untuk memeriksa temuan baru ya dari Beter Suryadi, itu kan orang-orang yang disebut harusnya diperiksa semua. Beter Suryadi, Andi Wijoyanto, kemudian Prasetyo Edi Marsudi, termasuk David, termasuk Widodo khususnya ya. Karena semua itu adalah pihak-pihak ya, Anggit ya, betul. Karena pihak-pihak tersebut adalah pihak-pihak yang diduga mengetahui adanya peristiwa pidana. Apa peristiwa pidananya? Berupa pemalsuan dokumen
Bagaimana bentuk atau modus operandi pemalsuan dokumen itu, yakni pesan di Pasar Pramuka di daerah Salemba, Jakarta Pusat. Nah, jadi kalau masalah ijazahnya ini sendiri belum bisa diklirkan asli atau tidak, penyidik nggak bisa kemudian terburu-buru prematur langsung mengikuti kehendak pelapor, dalam hal ini misalkan Pradi Bersatu, untuk meningkatkan penyelidikan di Polda Metro Jaya menjadi penyidikan. Dan dalam sebuah diskusi di sebuah stasiun TV nasional, saya sudah bantah permintaan dari Pradi Bersatu. Kenapa? Karena dalam konteks kasus di Polda Metro Jaya ini delik aduan, yakni fitnah dan pencemaran, itu yang punya legal standing hanya Saudara Joko Widodo. Tidak ada kaitannya dengan Pradi Bersatu. Bahwa Pradi Bersatu sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana penghasutan di Polres Jakarta Selatan, kemudian dikonsolidasi ke Polda Metro Jaya, itu kan membuktikan memang laporan tadi tidak layak. Kalaupun itu dikonsolidasi, keterangan dari saksi-saksi tadi hanya dalam rangka untuk menguatkan proses di Polda, yakni fitnah dan pencemaran. Sehingga apa? Sehingga Pradi Bersatu itu bukanlah pihak korban, relevan, paling dia saksi yang sifatnya hanya testimoni Daud itu, karena dia tidak mengalami sendiri, melihat sendiri, kemudian menerangkan seperti apa pencemaran yang dialami oleh Saudara Joko Widodo. Kan ini banyak orang jadi kepo, Bang, merasa mengindividualisasi dirinya itu sebagai Jokowi. Jokowi yang ijazahnya dianggap disebut palsu, tapi yang repot ada Silverstone Matutina, ada Adi Darmawan dari Pradi Bersatu, ada orang yang menamakan dirinya pemuda patriot Nusantara, kemudian muncul Ngabalin, macam-macam itu loh. Ada juga pengacara siapa itu yang sering bawa mawar itu. Iya, itu si Peter Ramadoni itu sampai bawa borgol itu. Itu kan nggak ada urusannya gitu. Jadi kepo ibaratnya. Jadi kalau istilah orang Jawa itu wong legan golek momongan. Orang nggak ada kerjaan, nyari kerjaan, kira-kira begitu. Tapi kalau kasusnya itu memang delik umum, oke lah. Ini delik aduan. Nah, adapun kalau itu dianggap sebagai penghasutan itu sudah diputuskan oleh MK menjadi delik material, harus ada korbannya. Korbannya itu sendiri siapa yang dihasut? Nah, ini kan masih nggak jelas. Kalau klaimnya bahwa korbannya itu adalah masyarakat menjadi mempercayai bahwa ijazah itu asli, berarti kan korbannya lagi-lagi Saudara Joko Widodo. Sementara korbannya, ini Saudara Joko Widodo yang kemudian mengadukan dirinya kena fitnah dan juga kena pencemaran, itu juga belum proses. Jadi nggak bisa dong, jangan kemudian dalam sebuah diskusi saya katakan, janganlah penyidik Polda Metro Jaya dipaksa-paksa, diintimidasi untuk segera meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan. Dasar peningkatan penyelidikan menjadi penyidikan sesuai dengan apa yang didefinisikan dalam KUHP itu ketika sebuah peristiwa itu memang pidana dan kemudian mengumpulkan bukti untuk mencari tersangkanya. Nah, kalau buktinya belum ada, status ijazahnya sendiri sih masih dalam status quo bermasalah, belum bisa dipastikan itu sebagai asli karena belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, ya nggak bisa penyidik tiba-tiba naik ke tahap penyidikan. Itu namanya kriminalisasi, itu namanya memaksakan, dan masyarakat, rakyat akan melihat, oh ternyata motifnya itu bukan untuk membuktikan ijazah itu asli, tapi motifnya ingin memenjarakan orang. Dan tentu saja motif memenjarakan orang ini tidak akan menyelesaikan persoalan ijazah ini. Terbukti saat Bambang Trimulyono dan Gus Nur divonis 6 tahun di PN Surakarta, kemudian saat banding turun 4 tahun, itu kan kemudian tidak membuat publik atau rakyat ini yakin ijazah itu asli, sudah berhenti mendiskusikan. Bahkan muncul Rismon dengan penelitiannya dengan kesimpulan yang sangat tegas menyatakan 109%, bahkan terakhir 11.000 triliun persen ijazah Saudara Joko Widodo itu palsu. Begitu Bang penjelasan dari saya sementara. Iya, ini kan terkesan bahwa sedang ada perang opini di masyarakat ya, yang dibentuk oleh katakanlah pengacara Jokowi dan kemudian tentu ya pengacara pihak lainnya ya, termasuk Anda sebagai pihak Roy Suryo dan kawan-kawan. Dalam sisi perang opini kan sah-sah saja, ya kan? Tapi yang menjadi persoalan adalah ketika penegak hukum seperti kepolisian dan institusi seperti UGM yang harusnya netral, tetapi tidak bereaksi terhadap apa yang disampaikan Bitor misalnya. Menurut Anda kenapa? Karena ini kan
luar biasa ya. Kalau misalnya memang tidak benar, ya bisa diadukan kan. Tapi terkesan Pradi Bersatu misalnya ingin cepat-cepat ditingkatkan, tapi ketika ada seorang Bitor yang kader PDIP ngomong begini, dia nggak bereaksi apa-apa begitu. Silakan. Saya kira jangankan Pradi Bersatu, kuasa hukum Jokowi sendiri pun reaksinya normatif sekali. Misalkan melalui Rifai Kusuma Negara hanya menyatakan bahwa informasi Bitor itu sifatnya ya informasi umum, tidak mengikat, bukan bukti yang mengikat dan seterusnya. Semestinya kan kalau itu memang tidak benar, mereka harus mengambil tindakan yang cukup konkret. Misalkan ya mengultimatum untuk mencabut, dan kalau tidak akan mengambil upaya hukum dan seterusnya. Minimal somasi lah minimal kan? Iya, sama seperti kami saat konferensi pers mendapatkan temuan bahwa Kasmujo melalui penelusuran Rismon Sianipar menegaskan dua hal Bang itu. Pertama, ditegaskan kembali bukan dosen pembimbing skripsi Jokowi. Kedua, ditegaskan bahwa juga bukan dosen pembimbing akademik, yang sebelumnya kan Jokowi menegaskan ya memang bukan dosen pembimbing skripsi tapi dosen pembimbing akademik. Tapi faktanya kan dosen akademik pun tidak, pembimbing akademik pun tidak. Nah, dalam konferensi kemarin kami mengultimatum meminta agar Saudara Joko Widodo dalam 3 kali 24 jam untuk segera mencabut pernyataannya. Kalau tidak ya tentu akan punya konsekuensi, itu sebuah kebohongan. Dan tentu saja kebohongan ini bisa diproses secara hukum. Meskipun yang dicabut apa? Sebagai dosen pembimbing akademik? Iya, yang akademiknya kan enggak juga, dia kan masih bersikeras. Karena kalau yang skripsi kan sudah dicabut sendiri oleh oleh Jokowi. Dicabutnya itu kan setelah Kasmujo mereaksi yang awal di wawancara media itu, lalu dia mengatakan ya memang bukan dosen pembimbing skripsi. Dosen pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Insinyur Ahmad Sumitro. Nah, lalu ditanya oleh wartawan kan, lalu Pak Kasmujo itu statusnya apa? Oh, beliau dosen pembimbing akademik. Nah, ketika dikunjungi Rismon kan ternyata dua-duanya dibantah gitu loh. Berarti masih ada kebohongan tentang klaim Saudara Joko Widodo yang menyatakan Kasmujo itu adalah dosen pembimbing akademiknya. Dan bahkan ditegaskan oleh Kasmujo, beliau itu saat mengajar itu belum status dosen, baru asdos dan tidak punya kewenangan membimbing karena minimum usia harus 50 tahun. Beliau belum sampai usia itu saat dan kayaknya juga belum insinyur sepertinya, dia baru EBSC ya, sarjana muda. Lah iya, masih asdos Bang. Gitu. Iya. Gitu. Oke. Jadi begitu Bang. Iya, oke. Ada satu lagi yang ingin saya lihat misalnya soal bukti yang tiba-tiba kayaknya cepat-cepatan ya. Ketika Rismon mengatakan dia akan datang ke perpustakaan DIY mau melihat koran tanggal 18 Juli 1980 tentang penerimaan mahasiswa baru termasuk Fakultas Kehutanan, dan di situ kita lihat ada kontroversi soal tulisan puasa dan pasa ya, bulan dalam bahasa Jawa. Itu tiba-tiba ketika datang hari Senin kemarin, karena kebetulan sudah ngomong sebelumnya kan pada hari Jumat itu, tiba-tiba koran itu hilang. Ada 3 bendel yang kemudian konon katanya diambil Bareskrim, yaitu bulan Juni, Juli, dan Agustus. Anda mendengar itu juga? Iya, itu kan report langsung ya, karena klien kami itu Rismon Sianipar dan Roy Suryo saling berkoordinasi. Ya, Roy Suryo di Jakarta berkoordinasi dengan tim kami, Rismon melakukan mitigasi lapangan lah kira-kira begitu ya, ke Jogja. Nah, tujuannya ada yang ke Koran Kedaulatan Rakyat, juga ke Pak Kasmujo. Sebelumnya ke Solo dan juga ke LP Lapas ya, Lembaga Pemasyarakatan Tempat Bambang Trimulyono di Sragen. Nah, jadi memang kita juga terbelalak karena apa? Kan koran itu bukan barang bukti tidak pidana. Jadi di bulan Juni, Juli, Agustus itu hilang 3 bundel itu. Tapi kami sudah menemukan bundel lain yang pada pokoknya pada setiap bulan penanggalan Jawa itu konsisten, tidak ada bunyi bulannya itu puasa, yang ada pasa. Kan penanggalan Jawa itu kan khas Bang ya. Ada Rejab, Ruah, Poso, Mati Lawal, Mati Lakir dan seterusnya itu kan. Itu penanggalan bulan-bulan Jawa yang
disebutnya itu poso penulisannya itu ejanya PASA, pasa, nggak ada puasa. Nah itu kan makin menunjukkan bahwa hasil gelar perkara yang diumumkan oleh Barreskrim itu bermasalah. Belum lagi ketika Brigjen Pol Johandani Rahajapuro selaku Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Mabes Polri menyatakan KKN-nya Jokowi itu di Boyolali pada tahun 1983. Justru beberapa waktu yang lalu Jokowi memberikan keterangan KKN-nya di 1985 awal. Nah, banyaknya kontradiksi ini kan makin menegaskan memang belum tuntas apa yang dilakukan oleh Barreskrim, dan makin relevanlah permintaan kita untuk melakukan apa yang disebut dengan gelar perkara khusus, sekaligus membuka kembali penyelidikan dengan adanya temuan-temuan baru seperti yang dilontarkan oleh Betor Suryadi. Jadi begitu Bang menurut kami. Tapi Anda berpikir enggak ya, sesungguhnya sudah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh penegak hukum ya, bahwa penegak hukum yang justru kemudian melakukan tindak pidana dengan sengaja. Misalnya ya saya bisa saja kebohongan, obstruction of justice dan lain sebagainya begitu. Ya ini kan sebenarnya gelagat terjadinya obstruction of justice itu kan terjadi. Jadi ada motif menghalang-halangi proses penyelidikan untuk tujuan tertentu. Tujuan itu kan sebenarnya jauh-jauh hari sudah kami baca Bang. Kami baca dari mana? Dari ketika klien kami Bang Rizal Fadila, juga sejumlah aktivis TPUA ya, seperti Bang Medi Juniarto, juga satu lagi saya lupa, itu dipanggil oleh Barreskrim Mabes Polri pada Damai Hari Lubis. Ya, ada lagi satu lagi. Selamat Rustam Effendi. Kalau Bang Damai kan dia dipanggilnya di Polda Metro. Kalau yang ini yang Barreskrim. Rustam Effendi, Rustam. Ya, Rustam Effendi, benar. Rustam Effendi, Medi Juniarto, juga Rizal Fadila. Saat itu kan namanya dipanggil Barreskrim. Kami sudah melakukan analisa, ini janggal. Kenapa? Laporan di Barreskrim itu kan sudah terjadi sejak Desember, tepatnya 9 Desember 2024. Barang itu macet Bang, nggak pernah dikutik-kutik, nggak pernah disenggol, hanya ditaruh Dumas. Tapi begitu 30 April 2025 Saudara Joko Widodo membuat laporan di Polda Metro Jaya tentang dugaan fitnah dan pencemaran, tiba-tiba barang yang di Barreskrim dikerjain. Lalu ditingkatkan ke penyelidikan dan kemudian dilakukan ke tahap apa yang disebut dengan laporan informasi. Nah, berdasarkan peningkatan penyelidikan laporan informasi itulah dilakukan undangan klarifikasi. Nah, diantaranya undangan klarifikasi itu diterima klien kami di 6 Mei 2025. Nah, saat itu kami membaca jangan-jangan ini jebakan. Jadi proses di Barreskrim itu ditingkatkan dalam rangka untuk melakukan dua hal. Pertama, menghentikan kasus di Barreskrim secara de jure. Kedua, memberikan predikat bahwa ijazah itu nanti akan dinyatakan asli oleh Barreskrim. Sekaligus hasil dari Barreskrim itu untuk menguatkan laporan Jokowi yang menyatakan dirinya merasa dihina kan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya dengan dalih, loh ini kan udah dibuktikan oleh Barreskrim ini asli, jadi benar kalian mengatakan palsu itu pencemaran gitu. Itu sudah kami baca, makanya kan sebelum pengumuman Barreskrim terkait hasil lab forensik kan kita sudah mengeluarkan statement pernyataan, intinya kami menolak apapun yang akan disampaikan oleh Barreskrim karena proses dan prosedurnya tidak transparan, ya, tidak egaliter, tidak kredibel dan tidak akuntabel begitu loh. Dan benar saja setelah diumumkan ternyata hasilnya sesuai dengan yang kita prediksi bahwa dokumen itu atau ijazah itu dinyatakan identik, bahkan di framing di media asli begitu. Nah, hasil Barreskrim ini kan oleh kuasa hukum Jokowi selalu ditarik untuk ini kan sederhana, tinggal untuk menaikkan di Polda dan seterusnya. Nah, karena gelagatnya dari sana kami buru-buru menegaskan bahwa apa yang dilakukan Barreskrim itu baru sekian persen dari total keseluruhan pembuktian sebuah dokumen asli tidak, karena wewenang pada dokumen yang dipersengketa bukan lagi ada di UGM, bukan lagi ada di kuasa hukum, bukan lagi ada di media, bahkan bukan lagi ada di wewenangnya Barreskrim, tapi wewenangnya adalah putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan yang berkekuatan hukum tetap. Dan
kita semua harus menghormati ini. Jadi harus melalui pengadilan negeri, nanti pengadilan tinggi, baru kasasi Mahkamah Agung, barulah di situ ya ada putusan pengadilan berkekuatan tentang status ijazah itu. Jadi kalau kita kaitkan dengan apa yang terjadi hari ini, nampaknya kalau seperti kita main catur gitulah Bang ya. Langkah-langkahnya awalnya mau menuju sesuatu, tapi begitu ketahuan, diantisipasi, berbelok lagi, maka baron ini jadi lama itu sebenarnya karena ada pertarungan panjang di situ begitu. Nah memang kalau ada pertarungan opini dari kuasa hukum wajar, dan kami pun melakukan itu dalam kerangka untuk mengedukasi kasus ini kepada publik. Tapi yang lucu itu kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang, beberapa kali kami temukan argumentasi hukumnya itu lebay atau bahkan halu dan ilusi gitu. Misalnya nih ada pernyataan kuasa hukum Joko Widodo yang menyatakan kalau menunjukkan ijazahnya akan terjadi chaos gitu loh. Chaos apaan gitu loh. Justru karena sejak awal ya, tidak ditunjukkan, itulah kemudian membuat masyarakat terbelah. Dan kami membaca ini, kenapa mereka memilih ya menunjukkan itu di pengadilan, karena mereka akan mengantisipasi bahwa di pengadilan itu wewenangnya hanya memeriksa, melihat, tidak bisa memfoto, tidak bisa meneliti, dan kemudian langsung bisa disimpulkan melalui putusan hakim. Nah ini kan akan membuat apa ya, legitimasi bahwa produk itu sah melalui otoritas kewenangan hakim. Nah sebelum itu terjadi, kami juga nggak mau kemudian proses itu hanya diserahkan pada hakim seolah-olah putusannya nanti mereka yang mengendalikan. Enggak, karena itu publik harus terus membantu, dan kami berterima kasih sekali Bang muncul katakanlah ya seperti Betor Suryadi dan yang lainnya, karena kita yakin bahwa sebenarnya masih banyak yang tahu fakta tentang ijazah saudara Joko Widodo ini, tapi belum semuanya berani bersuara. Nah kita harapkan semua bersuara, bukan untuk menjerumuskan saudara Jokowi atau menyelamatkan klien kami, tidak, tapi dalam rangka mengungkap kebenaran dan dalam rangka untuk membersihkan legasi sejarah bangsa Indonesia yang akan kita wariskan kepada generasi selanjutnya. Jadi menurut saya harus banyak ya Betor Suryadi yang lainnya yang mengungkap kasus ini, karena kami kuasa hukum sifatnya hanya bisa memverifikasi, menganalisa, kemudian mengaitkan dengan norma, peraturan perundang-undangan, tapi kami tidak bisa mengungkap fakta atau menciptakan fakta. Yang bisa mengungkap fakta itu adalah mereka yang mengalami peristiwa itu, yang menciptakan fakta baru itu adalah mereka yang kemudian tahu fakta itu dan mengungkapnya kembali, dan itulah jadi fakta baru yang bisa dijadikan dasar untuk melakukan penyelidikan ulang di Barreskrim Mabes Polri. Begitu Bang? Kita, Anda tadi kan mengatakan putusan pengadilan. Tentu orang bertanya, putusan pengadilan mana yang sedang Anda tunggu? Misalnya kalau Anda mengatakan PMH, ya gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Dr. Taufik. Hari ini ada jawaban dari pihak tergugat, tetapi sidangnya online. Saya membayangkan gimana ya nanti pembuktiannya. Itu gitu Bang. Jadi itu namanya ikot Bang. Jadi biasanya jawab jinawab memang lewat ikot, tapi saat pembuktian nanti hadir fisik lagi. Misalnya gitu ya, bukti-bukti para pihak nanti setelah dileges di kantor pos, maka diubah menjadi PDF. Nah, dokumen PDF itu nanti di-upload. Nah, pada hari yang sudah ditetapkan hakim nanti akan datang untuk menyerahkan fisiknya. Nah, pemeriksaan saksi tetap sidang secara offline, hadir secara konvensional. Nah, itu biasalah. Cuman begini, saya ingin menjawab pertanyaan tadi. Memang sekaligus yang saat ini berjalan, pertama instrumen hukum pidana yang di Barreskrim, kita tunggu itu sampai tuntas, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Yang kedua, instrumen peradilan perdata yang ini terjadi di dua peradilan sekaligus. Pertama Pengadilan Negeri Surakarta, yang kedua Pengadilan Negeri Sleman. Dan ini sejalan dengan Perma nomor 1 tahun 56 Mahkamah Agung yang memberikan petunjuk kepada hakim-hakim agar tidak memeriksa perkara pidana ketika sedang bersamaan dipersengketakan secara perdata. Kan perkara pidana di Polda Metro Jaya itu kan dugaan pencemaran atas adanya ijazah yang dianggap palsu. Maka untuk memastikan apakah terjadi pencemaran atau tidak, harus dipastikan dulu hak keperdataan atas ijazah tadi sah atau tidak. Kalau pengadilan perdata di Sleman dan juga di Surakarta sudah menyatakan bahwa sah Jokowi punya hak keperdataan atas ijazahnya, maka barulah bisa di Polda Metro Jaya menindaklanjuti pencemaran dan fitnah.
Tetapi kalau ternyata putusan pengadilan Sleman atau Surakarta itu menegaskan bahwa saudara Joko Widodo tidak memiliki hak atas keperdataan atas ijazah itu karena ijazahnya tidak sah atau dokumen ijazah itu palsu. Jadi nggak penting lagi kan Polda Metro Jaya menindaklanjuti aduan Jokowi, memang ijazahnya palsu, udah diputuskan tidak sah. Jadi nggak ada kemudian pencemaran yang menyatakan bahwa ijazah itu palsu sebagai sebuah perbuatan fitnah. Faktanya memang palsu, udah diputuskan oleh pengadilan di Sleman dan juga di Surakarta. Itu makanya berulang kali kami meminta, kita ingin menegakkan hukum, tapi proses dan prosedurnya harus dilalui. Makanya penyidik Polda Metro Jaya ojo kesusu, jangan terburu-buru, tunggu proses di Pengadilan Negeri Surakarta Inkrah, proses di Pengadilan Negeri Sleman Inkrah, juga proses di Barreskrim juga tuntas Inkrah. Karena apa? Ya karena barang asalnya itu kan dari masalah ijazah. Kecuali pencemarannya Rismon dan kawan-kawan itu tak terkait ijazah ya, baru bisa, karena semuanya kan dikaitkan dengan ijazah. Statement Jokowi sendiri di Solo kan tegas menyatakan dia ya merasa dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya karena ijazahnya disebut palsu. Itu kan bukan karena hal yang lain loh dia direndahkan atau dihinakan, karena dia memiliki ijazah palsu. Itulah dia merasa direndahkan dan dihinakan. Saya kira itu ya. Ada satu hal spekulasi ya, misalnya katakanlah jawaban tergugat diterima ya, semacam eksepsi bahwa katakanlah pengadilan tidak berwenang atau penggugat tidak punya legal standing, maka kan tidak ada pembuktian ada apakah ijazah itu palsu atau tidak. Itu nanti gimana? Sementara saya tambah sedikit, sementara di Pengadilan Negeri Sleman itu Jokowi tidak digugat, tidak masuk dalam daftar tergugat. Jadi bagaimana menghadirkan ijazah sokol aslinya kalau seandainya Jokowi bukan tergugat? Silakan. Ya, yang pertama, terlepas Jokowi tidak digugat di Sleman, pokok perkaranya, materi muatannya sama-sama terkait ijazah. Bedanya, kalau di Pengadilan Negeri Sleman itu fokus ke ijazah UGM-nya, kalau di Pengadilan Negeri Surakarta itu bukan hanya UGM, juga SMA-nya. Makanya sebelah pihak juga digugat. Makanya kan dua-duanya terjadi intervensi itu Bang. Di Pengadilan Negeri Sleman, Pak Taufik dan kawan berusaha masuk intervensi untuk ikut kedudukan bersama dengan penggugat. Di Solo, di Surakarta ada teman Jokowi yang juga intervensi ingin masuk sebagai pihak dalam gugatan. Ditolak semua ya intervensi itu ya, interventor itu ditolak semua ya, baik di Solo maupun di Sleman. Yang terakhir dua-duanya ditolak. Yang di Jogja di Sleman ditolak, yang di Pengadilan Surakarta juga ditolak. Artinya status quo berjalan seperti biasa. Itu yang pertama ingin saya jelaskan. Yang kedua, memang ada kekhawatiran proses itu dipenggal di tingkat eksepsi dengan menyatakan pengadilan tidak berwenang, misalnya dengan dalih objek perkaranya bukan perbuatan melawan hukum melainkan objek berkaitan dengan keputusan tata usaha negara atau besiking, sehingga kewenangannya bukan di peradilan umum tapi peradilan tata usaha negara. Nah, ini memang akan mengulangi kasus seperti yang di Jakarta atau di Jakarta Pusat, Bang. Akhirnya tidak bisa ditemukan predikat apapun, sehingga kalau tidak ditemukan predikat apapun juga tidak bisa dikatakan apakah ijazah itu asli atau palsu, sehingga itu juga tidak bisa dijadikan putusan itu untuk menindaklanjuti laporan Jokowi di Polda Metro Jaya karena statusnya juga jelas, karena eksepsi atau putusan yang di NO itu putusan tidak dapat diterima itu intinya belum masuk ke pokok perkara, sehingga tidak bisa dijadikan legitimasi apakah ijazah itu asli atau tidak. Ini kan yang selama ini diklaim oleh kubu Jokowi melalui kuasa hukumnya ya, apakah itu Utuh Hasibuan atau anaknya Yakub Hasibuan yang berulang kali menyatakan kan ijazah ini sudah digugat, sudah menang, sudah dibuktikan. Nah, itu yang klaim-klaim keliru, karena sejatinya peradilan yang terjadi terkait ijazah palsu itu ada dua. Yang pertama itu tidak sampai pokok perkara karena dicabut, yang gugatan Bambang Tri, saya terlibat menjadi kuasa hukumnya. Yang kedua, sudah masuk jawab jinawat tapi tidak sempat pokok perkara karena di vonis NU atau tidak dapat diterima. Nah, itu yang konsekuensi kalau ini berhenti di tengah jalan. Tapi yang kedua, yang penting untuk kita garis bawahi terkait konsekuensi dengan pidana. Konsekuensi pidananya adalah bahwa kalau yang di perdata itu tidak jalan, masih ada satu harapan yang
mau tidak mau harus sampai ke pengadilan. Ini apa? Laporan yang di Bareskrim, yang penyelidikannya yang kita minta untuk dilakukan gelar perkara khusus. Dari situ sebenarnya itu akan pasti masuk ke pengadilan. Makanya Bareskrim jangan ngawur, masa dihentikan di penyelidikan. Ya, nomenklaturnya penyelidikan, tapi tindakannya seperti penyidikan, tapi prosesnya dihentikan penyelidikan. Nah, ini kan kita menjadi kayak orang kehilangan objek. Mau digugat pra-peradilan nggak bisa, ya kan? Kemudian terpaksalah kita minta gelar perkara khusus. Kenapa? Karena prosesnya penyelidikan. Padahal tindakan-tindakan untuk mendeklir bahwa penyelidikan itu dihentikan adalah tindakan yang semestinya itu dilakukan baru pada saat penyidikan. Ngumpulin barang bukti, kemudian menguji laboratorium forensik. Itu di Perkapolri tentang penyidikan tidak pidana ya, menguji forensik ya, menguji bukti forensik itu bagian dari tindakan penyidikan, bukan penyelidikan gitu loh. Jadi apa ya, offset aja. Ya bro, kan ini kan gitu loh, melampaui kewenangan gitu loh. Bro, gitu, ini kan bisa dikatakan bahwa proses penyelidikan yang dilakukan oleh Bareskrim itu tidak profesional ya. Kalau seandainya kita ingin tidak mengatakan bahwa ada kecenderungan untuk obstruction of justice, minimal tidak profesional. Ya, tetapi betul. Anda tidak mengadukan ya kepada apa lembaga pengawasnya ya, hanya kepada penyidiknya doang ya. Kepada Karo Wasidik doang, bukan kepada apa ya istilahnya pengawasnya Irjen ya misalnya itu. Nah, jadi pertimbangan kami begini Bang, kami itu sedang fokus pada prosesnya, prosedurnya, tindakannya, bukan kepada pejabatnya. Kalau kepada pejabatnya, penyidiknya dari sisi orangnya ya, otoritasnya memang ke Propam untuk meneliti apakah ada etik yang dilanggar. Nah, kami sedang fokus bukan terkait etik yang dilanggar, proses prosedur yang dilanggar. Makanya kita memintanya ke Biro Wasidik gitu loh. Ya kita lihat nanti Bang, profesionalisme Biro Wasidiknya seperti apa. Kalau ternyata Biro Wasidiknya juga sama-sama, ya mau nggak mau kita bawa ke Propam, begitu Bang. Karena ya agak aneh kalau seandainya dikatakan misalnya tidak ada dugaan pidananya ya. Padahal dua alat bukti kan mudah sekali untuk didapatkan. Ada surat, kemudian ada keterangan ahli yang sudah disampaikan Rismond misalnya atau Roy Suryo, dan kemudian ada petunjuk-petunjuk lainnya kan, Kasmujo dan lain sebagainya. Yang jadi catatan itu kami memasukkan keterangan Rismond, Dr. Tifa, Dr. Roy Suryo dalam proses aduan di Bareskrim itu nggak diperiksa. Jadi penghentiannya itu tidak dengan memeriksa ahli-ahli yang sudah disodorkan oleh pengadu. Ya jadi wajar lah kalau nggak ditemukan dua alat bukti, karena bukti yang menguatkan tidak diperiksa, ya hanya mencari bukti-bukti hanya untuk melegitimasi penghentian penyelidikan itu yang dilakukan Bareskrim. Kan begini Bang, bukti itu banyak, tapi mana yang mau diambil itu kan sangat tergantung subjektivitas dari penyidik. Nah, karena subjektivitas itulah maka ya penghentian kemarin itu bisa kita katakan ya karena kalau arahnya mau dihentikan ya bukti-bukti yang menguatkan penghentian itu saja yang akan diperiksa gitu loh. Makanya kita ya di tim advokasi yang membela Pak Roy Suryo dan kawan-kawan itu minta adanya transparansi, akuntabilitas agar hasilnya itu bisa kredibel gitu, dipercaya oleh publik. Apa jalannya, apa mekanisme, apa metode ya melalui gelar perkara khusus. Begitu Bang. Oke bro, kita coba bacakan komentar sobat era sekalian. Siapa tahu ini ada rasa ingin tahu dia atau mereka yang kemudian harus Anda jawab ya. Coba kita lihat. Saya highlight saja ya. Walaupun ini agak random karena biasalah banyak sekali komentar-komentarnya. Yang kuat pasti menang. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami bisa mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat menjauhinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Refli, 99,99% beban hidup. Nggak ngerti maksudnya apa ini. Tidak akan ada pengadilan ijazah palsu. Sangat diduga tidak ada hakim yang berani hadirkan ijazah dan skripsi Jokowi kecuali ada reformasi Polri, minimal ganti Kapolri. Kemudian diam, ada juga ya. Jokowi makin stres kalau di Polda terus nggak fair karena Bareskrim belum sampai sidang.
Bang Refli, saya melihat di video rumah Pak Kasmujo beda antara yang ditemui Pak Rismon dengan yang ditemui Pak Jokowi. Betul nggak sih? Nah, ini mana tahu saya tahu ini. Salam cadas. Kalau menurut saya harusnya pihak TPWA cari juga cara lain untuk siasati Jokowi agar dia mau membuka ijazahnya untuk dapat dicek labor. Rumah settingan. Sebenarnya kalau Jokowi tunjukkan ijazahnya selesai kasus ijazah, tapi Pak Jokowi orangnya egois. Bismillah Bang RH, Jatim hadir, tetap semangat Bang, memunculkan yang hak biar yang batil segera sirna di NKRI, amin. Geng Solo, lah PDIP harus bertanggung jawab lah, udah rame gini seolah-olah cuci tangan. Kemudian tidak akan ada, oke, ada lagi. Kemudian semoga ini cepat selesai biar Indonesia bisa seperti dulu. Kapan maksudnya? Saya langsung jumping up yang terakhir aja. Jokowi emang gak percaya ada pengadilan akhirat. Oke. Aduh, ini terus jelas sekali, insya Allah Allah Subhanahu wa taala sudah membuka kezoliman dan lain sebagainya. Saya tidak bisa menemukan hal yang spesifik karena ini bergerak terus. Dan kemudian mata kita sudah mulai menjadi mata tua untuk mengikuti pergerakan-pergerakan ini ya. Bitor udah jadi hero baru NKRI. Dalam film Parcok selalu menjadi pahlawan kesiangan. UPP Unitas Pasar Pramuka. Pak Rizal percaya nggak ijazah palsu dibikin di Pasar Pramuka? Maksudnya kok Pak Rizal ya, Pak Hosinuddin mungkin maksudnya. Polisi kok nggak mau diajak bohong bareng Jokowi sih? Polisi kok mau diajak bohong bareng Jokowi sih? Itu polisi Republik Indo atau polisi geng Oslo ya, Polgo katanya. Polisi menghilangkan bukti dan penebar berita bohong, tanda tanya. Polisi bisa digubarkan dan bilang digubarkan ya, dan bisa dibunuh rame-rame sama rakyat, tanda tanya. Bebas rakyat mau ngapain juga, mau nuklir juga boleh kalau punya uraniumnya, tanda tanya. Ya saya kira karena saya tidak bisa membaca secara memilih gitu ya, saya acak aja. Bayar. Ngomong-ngomong, mana ternaknya Mulyono? Dengan bocoran ijazah Jokowi dibeli dari Pasar Pramuka menjadi tamparan kepada Bareskrim yang mengatakan ijazah Jokowi asli. Oke, silakan bro, wrap up sedikit dan kemudian closing statement. Baik, tadi ada pertanyaan terkait keyakinan, dan saya juga sempat di sebuah stasiun TV nasional berdiskusi. Pengamat politik Hendy Satrio bertanya ke saya, jadi Anda ini percaya nggak sama UGM gitu? Yakin nggak dengan statement UGM misalnya begitu? Waktu itu saya jawab, dan hari ini juga saya menjawab sama, bahwa saya, tim kami tidak dalam kapasitas yakin atau tidak yakin pada sejumlah statement, tapi kita sedang memverifikasi dan membuktikan secara hukum, dan keputusan lembaga yang berwenang dalam hal ini peradilan itulah yang akan menjadi acuan dalam memberikan tafsiran. Pertama, apakah ijazah itu asli atau tidak. Yang kedua, apakah ada pencemaran atau fitnah atau tidak begitu. Nah, yang kedua, justru untuk menuju keyakinan berdasarkan putusan itulah kami berharap seluruh masyarakat untuk bisa mengungkap kebenaran melalui berbagai sarana yang tersedia, termasuk apa yang diambil langkah oleh Betor Suryadi itu bisa menjadi acuan ya, contoh untuk mengungkap kasus ini. Kenapa? Karena kalau kita berharap hanya dari penegak hukum, terlihat jelas ya gradasi dari kepentingan penegak hukum itu untuk menghentikan kasus di Bareskrim dan ingin segera meningkatkan proses di Polda Metro Jaya. Alhamdulillah karena publik terus kritis, kita semua ikut mengontrol, rencana itu tidak bisa dieksekusi hari ini. Karena itu kami selain meminta untuk yang selanjutnya terus speak up, juga telah mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang terus membersamai kasus ini. Yang ketiga dan paling penting adalah mohon didoakan agar kami semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat dari seluruh kejahatan makhluk apapun bentuknya, dan dicukupkan segera kebutuhan hajatnya. Amin ya robbal alamin. Begitu saja Bang Refli. Oke, terima kasih Bro Hosinuddin ya. Mudah-mudahan sehat walafiat dan segera menemukan kebenaran ya. Amin. Oke, sobat daerah sekalian, itu dengan Ahmad Hosinuddin, salah seorang lawyer atau kuasa hukum dari Roy Suryo dan kawan-kawan ya, masih kuasa hukum karena kita belum jelas bagaimana nanti proses ke depannya. Kalau sudah pidana nanti penasihat hukum tentunya. Mudah-mudahan kita bisa mencari atau mendapatkan kebenaran, walaupun kadang-kadang kebenaran itu selalu berliku-liku mencari
mencarinya. Tetapi yakinlah ya, sooner or later kebenaran itu akan datang, akan tampak dan cahaya akan terang kembali. Sekali lagi saya juga berdoa hanya kebenaranlah yang mampir ke sini, bukan ketidakbenaran. Kalau yang benar itu Jokowi ya kita katakan benar. Tapi kalau Jokowi yang salah ya kita katakan salah. Jangan karena kita takut bahwa ini adalah penguasa yang dilindungi oleh penegak hukum lalu kemudian kita tidak mau membicarakan lagi soal kebenaran. Sekali lagi, kebenaran yang kita ingin ucapkan, apakah itu kebenaran versi Roy Suryo dan kawan-kawan, apakah itu kebenaran versi Jokowi dan kawan-kawan. Begitu saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.